Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pagi ini dengan judul bacaan hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas. Hari ini kita bicara soal hikmat, ya. Kita bicara tentang hikmat. Kalau dalam pembacaan saat ini Bapak Mama bicara tentang dua hikmat. Ada dua hikmat. Firman Tuhan mengatakan ada hikmat yang datang dari dunia, ada hikmat yang datang dari atas. Ayat 15 itu menjelaskan hikmat yang datang dari dunia, dan ayat 11 hikmat yang datang dari atas. Hikmat yang datang dari dunia kita sebut hikmat manusia. Hikmat yang datang dari atas kita sebut sebagai hikmat Allah. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat manusia atau hikmat yang datangnya dari dunia ini dijelaskan pada firman Tuhan ini. Hikmat manusia itu apa saja? Hikmat manusia itu di sini mencatat iri hati. Ayat 14 ya, saya baca itu semua ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan. Ini ada beberapa bicara tentang hikmat manusia. Iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, berdusta. Itu pada ayat 14. Berdusta. Nah, Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama iri hati. Kalau iri hati saya pernah mendengar khotbahnya Bapak Yani Manoe. Bapak Yani Manoe bilang begini, orang lain yang beli kulkas, dia yang dingin. Orang lain beli kulkas, dia yang dingin. Orang lain beli motor, dia sudah tidur malam. Dia pikir baik-baik, ini dia kredit kode dan cash. Itu bukan beta omongnya, itu beta dengar khotbahnya Bapak Yani. Nah, Bapak Mama, ketika saya membaca tentang isi hati ini dan khotbah dari Bapak Yani mengenai beli kulkas dia yang kedinginan, orang lain beli kulkas dia yang kedinginan, orang lain beli motor dia yang sudah tidur malam. Dulu waktu kita masih tinggal di Timor Leste, itu kami tinggal di perumahan. Kalau perumahan itu ketong satu tembok, ya. Rumah sempat bisa tapi ketong satu tembok. Apalagi perumahan itu bangunan tembok sangat kuat, karena ada pecah-pecah sedikit. Jadi orang bicara di sebelah pun dengar. Orang mau beli apa kita sudah tahu, ya. Dia mau beli kulkas jam 10 pagi, kok jam 11 pagi kita sudah tahu. Kita bilang lihat sebentar di sejalan dulu. Gas motor kita setahu di speaker kulkas. Ya. Nah, Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang menggunakan hikmat manusia hidupnya penuh dengan iri hati. Hidupnya akan penuh dengan iri hati. Tidak bisa melihat kelebihan orang. Tidak bisa melihat kalau orang itu lebih hebat, lebih pintar, lebih baik daripada dia. Itu orang yang menggunakan hikmat manusia. Pokoknya apa-apa dia maunya harus dia. Dia yang harus lebih. Dan ketika dia lebih, maka dia akan memegahkan diri. Dalam firman Tuhan di sini dikatakan bahwa
memegahkan diri. Ayat 14 masih mengatakan jangan kamu memegahkan diri. Ketika dia lebih daripada orang yang akan menyombongkan dirinya, ini beta. Ini beta yang hebat. Tapi jangan coba-coba kalau orang lain lebih daripada dia. Iri hati, kebencian, amarah, biar itu orang dia baik 1000 kali baik, tetapi dia tidak baik. Dan orang yang menggunakan nikmat manusia, ayat 14 masih juga mengatakan bahwa hidupnya penuh dengan dusta, kebohongan. Hidupnya penuh dengan dusta, hidupnya penuh dengan tipu, hidupnya penuh dengan berbohong. Tidak ada kejujuran dalam hidupnya. Jadi Bapak Mama, ketika kita menipu, ketika kita berdusta, ketika kita tidak hidup jujur, kita sedang menggunakan hikmat manusia. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak hanya itu, ayat 14 juga mengatakan bahwa orang yang menggunakan hikmat manusia adalah orang yang mementingkan dirinya sendiri. Apapun yang dia buat hanya untuk dirinya. Dia bisa mengorbankan orang lain. Yang penting dia senang, yang penting dia puas, yang penting dia bahagia. Dia tidak peduli terhadap sesama. Itu orang yang hidup menggunakan hikmat manusia. Masih banyak hal-hal lain yang tercatat dalam firman Tuhan. Hidup orang yang menggunakan hikmat manusia adalah orang yang selalu hidup menjauh dari Tuhan. Segala perbuatannya selalu berhubungan dengan dosa. Ayat 15 mengatakan bahwa hikmat manusia atau hikmat yang datang dari dunia itu berasal dari nafsu manusia, dari setan. Saya baca ayat 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Itu sebut iblis. Keinginan nafsu manusia, keinginan untuk diri sendiri, mementingkan diri sendiri, iri hati, berdusta, itu semua berasal dari iblis. Di sini dikatakan bahwa dari setan atau dari iblis. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu berarti ketika kita hidup berbuat dosa, kita sedang menggunakan hikmat yang berasal dari iblis. Pengetahuan yang berasal dari iblis. Sehingga akal sehat kita tidak gunakan lagi. Kita tidak menjadi orang yang bijaksana. Ayat 13 mempertanyakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang berhikmat dari Allah, orang yang bijaksana. Kita lihat contoh Raja Salomo. Dia bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik dari kedua ibu yang memperebut satu anak. Dia tahu karena dia menggunakan hikmat. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
yang berhubungan dengan hal-hal yang baik, bukan berhubungan dengan hal-hal yang jahat. Kita lihat pada ayat yang ke-13, di situ mengatakan bahwa siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Orang yang memiliki hikmat dari Allah itu dia lemah lembut. Di sini dikatakan lahir dari kelemah lembutan. Lemah lembut, tidak kasar, tidak pemarah dan sebagainya. Lemah lembut. Jadi ketika mama kalau marah-marah, kalau sudah kasar, bapak-bapak bisa tanya, mama seperti hikmat apa nih? Hikmat dari Allah kok? Hikmat manusia. Karena firman Tuhan, orang yang menggunakan hikmat Allah itu orang yang lemah lembut. Begitu ya? Mama-mama menggunakan hikmat Allah, lemah lembut. Kita omong, karena kita cuci sendiri. Kalau pekerjaan itu menumpuk, kita sebagai hikmat manusia. Tapi kalau kita duduk santai, semua pekerjaan beres, ya hikmat atas ada di dalam otak. Kita mulai lemah lembut. Tapi jangan coba-coba bilang pekerjaan banyak, baru bapak kita bilang, mama bisa apa? Wih, itu betul hikmat, itu contoh hikmat apa yang kita pakai. Bapak perlu kasih ingat kembali, mama ingat firman itu, ketemu di gereja itu, mama pendeta bilang apa? Hikmat Allah itu hikmat manusia. Nah, bagaimana yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Lemah lembut, tidak kasar, tidak pemarah dan sebagainya. Yang tidak berhubungan dengan dosa, itu berhubungan dengan hikmat Allah. Pilihan di ketemuan, kata saudara, hikmat Allah itu apa? Hikmat manusia itu apa? Pilihan di tangan kita. Kita diberikan akal budi. Kita berbeda dengan hewan. Kalau hewan lebih menggunakan perasaan, dibuat ini itu menggunakan perasaan. Tapi kita adalah ciptaan Allah yang istimewa karena diberikan akal budi untuk kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oleh karena itu, Bapak Mama, bangun pagi minta hikmat dari Allah, supaya jangan iblis menggunakan kita untuk dia kasih masuk itu hikmat manusia, hawa nafsu, keinginan yang salah dan sebagainya. Bangun pagi minta hikmat dari Allah, seperti Raja Salomo meminta hikmat dari Allah. Jika kita bisa minta hikmat dari Allah dan kita memperoleh hikmat itu dari Allah, kita tahu apa yang harus kita buat. Oh, ini hari saya mau kerja ini, bagaimana cara saya kerja? Hikmat Allah yang membuat kita berhasil dalam pekerjaan kita. Amin, toh? Amin. Oleh karena itu, bangun pagi paling penting tidak hanya minta Tuhan memberkati ataupun hidup, menjaga melindungi kita, tapi minta hikmat Allah supaya apa yang kita buat hari itu semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berdasarkan keinginan kita yang penuh dengan hawa nafsu. Karena itu, Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini masih tanggal 18, di mana kita masih merayakan akan hari ulang tahun Republik Indonesia yang 79 tahun. Bagaimana supaya bangsa kita ini, negara kita ini aman? Mari kita gunakan hikmat Allah, sehingga hubungan kita dengan yang lain, dengan sesama kita itu tidak ada iri hati, tidak mementingkan diri sendiri, tidak untuk memuaskan hawa nafsu kita, tidak berdusta dan sebagainya. Negara kita ini aman
kalau kita menggunakan hikmat Allah. Tapi negara kita ini kacau, akan hancur kalau kita menggunakan hikmat manusia. Karena yang ada adalah kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Kita dapat mengorbankan orang lain karena keinginan hawa nafsu. Dan juga bagaimana supaya jemaat kita, jemaat kanan diri ini, persekutuan kita ini tetap terpelihara. Gunakan hikmat Allah. Supaya hubungan kita, jemaat dan jemaat, majelis dan jemaat, pendeta dan jemaat, kita punya hubungan yang baik ketika kita menggunakan hikmat Allah itu. Nah, karena itu Bapak Mama, mari kita minta hikmat dari Allah seperti Raja Salomo minta hikmat dari Allah. Allah akan memberikan hikmatnya kepada kita kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan. Itu syaratnya. Hidup berkenan kepada Tuhan, dia berikan hikmat. Seperti Raja Salomo, dia orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan bilang mau apa, nanti dia akan memberikan. Dia hanya bilang saya minta hikmat. Karena untuk memimpin satu bangsa, ini bangsa Israel ini sulit bagi dia. Dengan usia yang masih muda, dia butuh hikmat dari Allah. Oleh karena itu, mari Bapak Mama, saya ajak bagi kita semua untuk menjaga persekutuan kita di Jemaat Kanan Biru, untuk menjaga persatuan kita bagi negara Indonesia ini. Mari kita minta hikmat dari Allah. Hikmat dari Allah mendatangkan kehidupan yang damai sejahtera. Tuhan memberkati kita yang memiliki hikmat.